Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dulu yang kita muliakan, Bapak pengurus Masjid Baitul Mukminin, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Kami muliakan Ustaz kami sebagai pemimpin jamaah yang mengimami pelaksanaan solat subuh kita pagi ini secara berjamaah. Kami muliakan Nenek Mama dan gadang sahabat tua bayung padi dalam negari, kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Kami muliakan alim ulama yang jadi pandai dan sebuah notarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, dan duduknya baca min kitab agak mendiamnya pitual ayat suci dan bianjanya taulan halal junan haram salatu sah junan bata sampai katanya orang banyak. Kami muliakan, kami hormati ibu kami, ibu bundokan duang limpape rumah dan gadang sumbaraan duang peranginan kau duang ke Madinah berbayung pandi ke Sarubu. Kami sayangi anak-anak kami serta pesantren Ramadan Masjid Baitul Mukminin. Nak laki-laki kami balik pagar di dalam kampung pemaga Kotojo Nagari pembangkit petang terandang Papui malulikannya Panjamit Kato Tanah Medan. Kami sayangi anak perempuan kami bungo setangkai di halaman pemainan ayah kebundonya ubek jariah belarai damam sedingin tampari kambaru mulunya sang kadih dituladangkan kepengganti baladang lalu. Mulanya nak gadih itu gadangkan kepengganti mandek kotu. Umumnya kepada seluruh ayah bunda jamaah subuh Masjid Baitul Mukminin seolah yang hadir pagi ini Allah muliakan. Pertama sekali Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah izinkan kita kembali beribadah. Dimulai dari solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Allah izinkan kita untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kata Nabi, man salatal subhi fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah faka'annama shalla laila kullah. Allah tuliskan pahala untuknya seakan-akan melaksanakan ibadah satu malam penuh. Kemudian Bapak Ibu, kita sejenak mendengarkan kajian agama seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dan berulang kali kita sampaikan. Kajian agama pahalanya besar. Minimal Bapak Ibu khairul laka an tusalli mi'ata rakaah. Sebulan dari kajian ini kita dapatkan pahala paling sedikit lebih baik dari solat sunnah 100 rakaat. Kalau Bapak Ibu ingin pahalanya lebih banyak, resikonya pulang lebih lama, maka pahalanya lebih gadang. Khairul laka an tusalli al-farakaah. Minimal dapat Bapak Ibu kalau kajian itu lebih panjang, pahala kita bawa pulang diberikan Allah lebih hebat dibanding solat sunnah 1000 rakaat. Apa yang mendapatkan itu Bapak Ibu syarat mudah jana dolan keluar dari musajid sampai ustaz selesai ceramah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah. Bahas cara menengah ceramah berulang kali Ibu sampaikan. Ibu bebas memilih cara terbaik Ibu. Kena cara waktu berbeda-beda dengan ceramah. Kurang ada Bu dengan ceramah. Kalau tidak bersandar dan masuk kaji. Bapak bersandar dan tersebuah. Dulu nak mengaji Bu, kalau tidak mengaku tidak dapat jadi. Tak masuk saya. Jadi Bapak Ibu nak mengaku silakan mengaku. Dan bukan dulu lebih hebat. Kami kalau tidak lalu sedang mengaji itu tidak terang sudah sampai. Jadi Ibu pilih saja 5 versi terbaik Ibu. Karena dah ada cara khusus Bu. Yang penting Bapak Ibu jangan pulang sampai mau selesai. Terima kasih Bapak pengurus dan kepada seluruh ayah bunda jemaah yang telah memberikan kesempatan berulang kali untuk hadir ke Masjid Baitul Mukminin. Mudah-mudahan kedatangan anda tidak membuat bosan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebersamaan yang indah di Masjid Baitul Mukminin tidak saja sebatas bertemu di masjid ini. Mudah-mudahan nanti kita saling mencari Bapak Ibu di dalam surga. Kalau aku nak masuk surga insya-Allah mau cari Ibu.
Tapi kalau ibu lunan dulu masuk apa dulu timbul dalam seluruh, lalu nampak Ustaz Saiful Qadri, tolong ibu cari ini boleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subuh ini Bapak Ibu, aku agak bayang menyampaikan anak yang disampaikan kaji dulu. Kalau ketika dicalia YouTube Masjid Baitul Mukminin, kajian guru kita Bapak Ibu, buya-buya awak, ustaz-ustaz awak luar biasa sahaja. Darah sulu dulu lah disampaikan. Jadi pagi kini anak kamu sampaikan itu dong menarik buku Bapak Ibu. Tapi kalau tak menyampaikan Pak, itu tak mungkin lah. Tapi kini Bapak Ibu kita ulang melihat judulnya Bapak Ibu berupaya mendapatkan solat yang khusyuk. Ibu bapak jemaah subuh yang Allah muliakan. Kata Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Maka sungguhlah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu ciri orang beriman itu adalah khusyuk di dalam solat. Maka Bapak Ibu berbicara masalah khusyuk, khusyuk itu tidak wajib hukumnya Bapak Ibu. Tapi jumhur ulama sepakat mengatakan khusyuk itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan Bapak Ibu. Sah atau tidaknya solat tidak ada hubungannya dengan khusyuk. Meskipun awak tak khusyuk solatnya, dan solat tetap sah, karena dia bukan bagian dari sah atau tidaknya solat. Tetapi Bapak Ibu jemaah diibaratkan Bapak Ibu dalam hidup dan kehidupan awakku Bapak Ibu, apapun amalkan, amalan awak, maka tak satu pun awak nan tahu diterima atau indahnya ibadah awakku Bapak Ibu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, seandainya aku tahu siapa amalan seseorang yang Allah terima, maka aku akan bersalam dengannya dan aku akan ucapkan selamat. Dan seandainya aku tahu amalan seseorang ditolak Allah, maka aku akan datang kepadanya dan aku akan hibur dia. Tapi sayangnya, ambo dah tahu sampai kini kecil Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi itu Pak. Kemudian Ibnu Mas'ud pun menyampaikan, seandainya aku mengetahui siapa amalan yang diterima, maka aku akan datang memeluknya dan bertanya kepadanya, bagaimana cara seperti yang dia lakukan supaya amalku juga diterima oleh Allah. Dan seandainya aku tahu siapa amal yang ditolak Allah, maka aku akan berikan nasihat untuknya untuk kembali berjuang melakukan ibadah terbaik agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Mangkonya Bapak Ibu, di awak alun tahu ibadah awak diterima atau alun di Allah oleh Bapak Ibu, maka seluruh aspek agar ibadah itu diterima ini mesti kita penuhi. Salah satu di antaranya Bapak Ibu adalah berjuang mendapatkan solat khusyuk. Ingat Bapak Ibu, meskipun sah atau tidaknya solat tidak ada hubungannya dengan khusyuk, tetapi ini salah satu poin penting Bapak Ibu yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ambo tekan Bapak Ibu, di tahun 2018 ketika mau ikut tes CPNS Bapak Ibu jemaah, di situ doa moci Bapak Ibu. Jangan sampai basuwo dengan senior yang lah ada serdiknya. Karena dulu Bapak Ibu, salah satu keuntungan yang punya serdik, alun tes dari 100 poin Bapak Ibu telah di tangan. Jadi untuk melawan itu sangat baik Pak. Walaupun tinggi nilai awak, tidak tinggi mana nilai senior awak yang lah punya serdik, maka nilai awak akan tetap kalah Pak. Karena sebelum bertanding Pak, ini lawan mana gitu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah, kita mesti berjuang untuk salat khusyuk. Ingat Bapak Ibu jemaah, sahabat Nabi Bapak Ibu di antara yang banyak itu, di dalam riwayat yang diceritakan yang solatnya paling khusyuk itu Bapak Ibu adalah Ali bin Abi Thalib. Bukti Ali itu solat khusyuk apa Bapak Ibu? Dulu pas satu perang namanya perang Siffin Pak, kaki Ali itu kena panah dalam Pak. Buktinya dalam Bapak Ibu, dokter yang merawat Ali kesulitan untuk mengeluarkan busur panah itu dari kaki Ali, karena tak tega melihat kesakitan yang akan dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi apa kata Ali? Aku akan solat sunnah 2 rakaat, dan ketika aku solat itulah tarik busur panah yang melekat di kakiku. Dan ingat Bapak Ibu jemaah, hebatnya Ali Pak, ketika ditarik oleh dokter, sakit pun tak terasa sakit di Ali bin Abi Thalib. Itu bukti busuknya Pak.
Tapi ingat Bapak Ibu, sehebat-hebatnya Ali pernah dia bunuh Pak. Apa bunuhnya? Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi, orang tua Pak, umurnya lebih 60 tahun. Ketika dia hadir bersama Nabi, bertanya kepada Nabi, Nabi, aku sudah puluhan tahun solat, tapi aku tak yakin solatku khusyuk. Batu. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu jemaah, sekarang kau lihat dulu wahai Bapak. Lihat dulu, lihat orang yang akan aku contohkan solat, dan nanti kau tanya kepada dia bagaimana cara solat khusyuk. Jadi Bapak Ibu, di antara sahabat itu yang dipilih Nabi Ali Pak untuk mencontohkan. Tapi sebelum Ali solat, apa cakap Nabi? Ali, seandainya engkau memberikan bukti dan mampu melaksanakan solat dengan khusyuk 2 rakaat, maka kau bisa pilih di antara 2 sobat terbaik. Jadi jadi Pak, solat Ali serakaat, rakaat kedua sebelum salam Bapak Ibu ada siku buluhnya Ali Pak. Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Keciknya ke Nabi, ya Rasulullah, aku nak khusyuk dalam solat. Tadi sebelum salam, di akhir aku melaksanakan solat, nanti kana dia sorban mana kamu pilih di antara orang dua. Kan hebat ini Pak. Tapi ada ujung dia buluh Pak. Takana dia sorban mana dipilih di antara 2 sorban yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jemaah, kita tak bisa memastikan khusyuk atau tidak. Tapi berjuang untuk mendapatkan solat yang khusyuk Bapak Ibu, ini mesti diperjuangkan sampai kapan. Kalau lah seluruh solat tak ada yang khusyuk Pak, minimal 1 di antara banyak solat Pak, ada yang dipandang khusyuk menurut Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu, menurut Syekh Tantowi, salah satu imam besar Bapak Ibu di Al-Azhar Mesir, beliau mengatakan ada beberapa poin yang mengantarkan insya-Allah seseorang itu khusyuk di dalam solat. Yang pertama Bapak Ibu, yang mesti kita penuhi itu adalah kalau ingin solat dengan khusyuk, maka poin pertama wudhu mesti dibetulkan. Jadi pertanyaannya Pak, Allah selesai wudhu awak kan? Jadi wudhu ini mesti benar Bapak Ibu. Al-wudhu miftahus solat. As-solah miftahul jannah. Wudhu itu kunci solat. Kalau ada Bapak Ibu wudhu awak yang masih tidak benar, maka jangan pernah berharap solat kita akan benar. Jadi Bapak Ibu, supaya benarnya solat awak, poinnya wudhu mesti dibenarkan. Cara membenarkan wudhu, ilmu tentang wudhu mesti dikuasai. Jadi sekian banyak tu Bapak Ibu, dan ingin mau tanya rukunnya. Para rukun wudhu Bapak Ibu. Awak mang kalau puasa Bapak Ibu, pengena pun tak ada wudhu. Dan lain-lain. Para rukun wudhu mak? 6. 6 rukun wudhu. Ibu, 6 rukun wudhu. Dan pertama apa Bapak Ibu? Dari 6 tu yang pertama apa? Niat. Lama-lama niat Bapak Ibu itu puncak pertama dalam setiap ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi amalan itu nomor 1 kuncinya niat Bapak Ibu. Jadi awak mana yang balu atas apa awak niatkan. Jadi ingat Bapak Ibu jemaah, niat wudhu itu Bapak Ibu mesti benar. Kalau tidak, apa Ibu tak sah wudhu awak. Karena niat bagian dari rukun. Kalau tinggal rukun, rusak rukun, tak sah awak kerajaan Bapak Ibu. Maka kata ulama Bapak Ibu, apa yang dikatakan niat? Qasdu syai'in muhdaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu beserta dengan perbuatan. Itu niat Bapak Ibu. Jadi niatku harusnya ketika air sampai di kepala Bapak Ibu, maka disitulah hati membaca sengaja aku berwudhu kerana Allah. Kalau ada awak yang salah pokok Bapak Ibu membaca niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala, itu belum dikatakan niat, tapi itu baru lafaz niat. Jadi niat itu di mana? Simpel. Dia qasdu syai'in muhtaranan min fi'lihi. Ibu bapak jemaah yang Allah muliakan, kesempurnaan wudhu
menjadi dasar mutlak kesempurnaan solat, dan buahnya adalah khusyuk di dalam solat. Yang kedua, kalau ingin solat awak khusyuk, yang mesti kita penuhi adalah usahakan solat di awal waktu. Afdalus solat di awal waktiha. Semulia-mulia solat adalah di awal waktu. Maka Bapak Ibu jemaah, beruntung awak yang dekat dengan masjid Baitul Mukminin, maka kita tahu Bapak Ibu, kita diingatkan selalu 5 waktu sehari semalam untuk dapat melaksanakan solat di awal. Orang kalau solat yang di waktu, itu tak gaya-gaya panjang. Kalaulah tak gaya-gaya, jangan harap solat akan Maka kenapa kita dianjurkan berjamaah Bapak Ibu? Karena solat berjamaah mulia Bapak Ibu jemaah. Di samping awal waktu, tata cara, bacaan dan lain sebagainya dipastikan awak selamat. Kenapa? Karena ada imam awak. Maka kita bersyukur Pak, Ambo setiap datang kemari di Masjid Baitul Mukminin, ustaz kita yang sebagai imam luar biasa satu suara. Pak, bacaan beliau bersih luar biasa. Ustaz wah yang lama Pak. Pak, biasa Bapak Ibu jemaah, awak tamu je beliau tadi kalau berhari teragak boleh ibu punya nak kaki itu tambah teragak. Setelah awak dulu dia Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, itu gunanya Bapak Ibu hadir berjemaah. Kenapa Pak? Karena awak tahu kekurangan awak. Pak. Kalau awak solat sulam, Bapak Ibu mungkin bacaan awak tak bersih, banyak kekurangan, hafalan tak banyak, tapi berjemaah Bapak Ibu, itu salah satu keutamaan, minimal awak selamat dari segi bacaan. Yang ketiga Bapak Ibu jemaah, kalau ingin solat awak khusyuk, modalnya apa? Sebelum solat, selesaikan seluruh kehidupan dunia awak. Jadi apa dia ibu sebelum datang ke Baitul Mukminin bahwa supaya solat khusyuk, seluruh yang ada ibu tinggal tadi mesti ibu pastikan aman. Lalu kunci rumah tadi ibu, lalu sambal lebih makan sahur sebentar boleh ibu masukkan. Kalau di dua ini tua, ibu tekanan tadi ibu solat. Lagi sambal ibu kunci yang itu. Amme ibu dan sampai puluh amme kan patang ibu hitung rumah. Alah ibu kunci mana? Kunci di mana tak hati-hati Pak, itu mesti dipastikan. Kalau sesuatu yang hilang, ku tahu lah mau ibu. Bertamunya diulang salah seorang ngecek bertamu lah solat. Lo dah solat wah nak bersuruh bisa bersuruh Pak. Karena hadir saja. Maka sebelum datang kemari pastikan semuanya sudah aman. Kalau tidak berbahaya Bapak Ibu jemaah. Gelisah waktu dia Pak. Bukan cara-cara simpel Bapak Ibu jemaah, tapi terkadang berpengaruh Pak. Apa sesadonya Bapak Ibu dan awak tinggalkan, maka pastikan semua itu telah yakini semua itu telah aman. Baru datang solat berjemaah Bapak Ibu. Ini salah satu poinnya Bapak Ibu, agar solat khusyuk itu bisa dapat. Karena memang Bapak Ibu godaan dalam solat khusyuk itu banyak luar biasa. Pak, banyak luar biasa. Kadang rancak suara imam awak luar biasa terang. Awak itu selalu adalah babini dan tidak. Imam jatuh tinggal. Aku rancaknya suara banyak saya katakan aduh siapa ini. Kadang lewat sesuatu model itu lo setan itu masuk. Karena janjinya ke Allah kan itu Bapak Ibu. Hubungannya MOU-nya jawab. Jangan pernah matian ini dan izinkan ini merayu manusia dengan berbagai cara. Bolehannya merayu manusia dari berbagai sisi, dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dengan berbagai macam cara supaya kawan nanti dalam neraka. Maka hati-hati ya di Ramadan kau kecil Allah Bapak Ibu, dan dalam hadis Nabi kan setan dibelenggu. Setan ni yo dibelenggu, tapi nan ada di badan awak sedang Bapak Ibu jemaah. Iku mesti awak jaga dulu. Ibu. Tak bisa nak ada dibelenggu ni cantik apa? Dia bisa saja lebih. Pak, dia bisa saja lebih. Adu sendirinya cara Bapak Ibu. Baha ibadah awak pun nak meleset. Baha ibadah awak nak gagal. Tujuannya memang itu Bapak Ibu. Supaya dia punya teman yang banyak nanti di neraka-Nya Allah Subhanahu. Kemudian Bapak Ibu jemaah, yang keempat, cara agar
bisa solat khusyuk itu adalah tolong dicari tempat yang paling nyaman untuk awak solat. Ya Bu, nah ini menentukan nih Bapak Ibu. Ibu yang tak bisa jauh dari kipas angin dan AC, jangan pernah ibu menjauh dari kipas angin dan AC. Solat di dekat kipas angin, solat di dekat AC. Karena resikonya ketika ibu jauh, ibu pemalu, badan bakar ini, akhirnya tak nyaman solat. Nah salah tu siapa? Imam saya salah betul. Padahal ayat dia tak panjang mana, tapi daripada nak lebarai salah saya. Dia tiba. Jadi di mana paling nyaman apa ibu? Pindah itu. Cara memindahnya bahas supaya dapat capek tiba. Kalau lambat pak di luar panjang sewa supaya macam boleh tadi contoh pak. Lalu kali kemarin malam dia terawih ada sembahyang di luar saya panjang. Salah siapa? Salah bapak terlambat. Ambo dah sengaja terlambat. Memang tinggal tu di kecil jauh nak jauh dulu. Kecil dakik dah mungkin dakik tinggal di bandara. Jauh mari. Mungkin mana dulu ibu pergi jauh pasti dulu. Tapi ibu dulu masuk waktu saya beda awak. Ibu dulu masuk saja ibu terlambat. Kalau di luar tu solat dia tak nyaman. Dah dapat masuk waktu dulu. Angin di luar. Ibu kecil malam petang pagi. Dalam tu aku dingin kerana hasil lalu nas. Bu, ini terkena di muka petang. Masalah makan sahur mah, masalah hidup berkah, asyikku dingin kalau nak lunas. Kalau nak lunas asyikku nya mengarati lah mau. Dah apa asyiknya dingin. Jadi servis nak dingin. Bukannya nak dingin, kalau nya tahu diri ibu. Kalau aku dingin, apa aku lupa mengambil hutangnya bagaimana? Aku supaya dingin, bayar hutang macam ibu bapa jemaah. Kemudian bagi awak yang tak bisa dakik di pipi angin, jangan sekali-sekali lo ibu sembahyang dakik di pipi angin atau asyik. Memang buat baru ibu. Jelah. Ada orang tak biasa kena dipil. Solat situ. Buang baru itu pulang. Tak lama pada rangki-rangki segala macam bapak ibu semuanya sakit. Kenapa? Karena kita salah dan maka Bapak Ibu, kalau Abu hadir dalam suatu kajian beberapa kali di masjid itu, memang banyak jemaah yang mencari tempat ternyaman Bapak. Buktinya tahu kalau ibu itu duduk situ. Kalau tidak ada ibu itu duduk situ berarti dia tidak tidur misalnya. Ibu, dulu masuk jadi SK yang diterbitkan oleh Pak Pengurus Pak. Ambil 8 tahun SK diterbitkan oleh Pak Pengurus jadi dosen Bapak Ibu. Di salah satu masjid di Kota Padang, Pak Pengurus mengeluarkan SK ya Pak. Itu sebagai utama kuliah kan. Itu jadi ustaz di masjid ya Bu. Ada ibu-ibu tu sebelum waktu salat masuk beliau lah mantan tapi sembahyang dulu sana masjid. Tak ada dia kembang itu betul nanti Bu. Dia kembang untuk mencatat tampil Pak. Kenapa itu penting? Karena salah satu tempat ternyaman itu menentukan Bapak Ibu jemaah khusyuk atau tidaknya solat di. Kemudian Bapak Ibu tempat ternyaman di sini kata Syekh Yazid Bapak Ibu Tantowi kata beliau juga harus melihat teman satu sama lain kanan kiri awak. Ibu kalau ada kawan di sebelah ibu itu lah tahu dia suka makan jariah. Jadi ibu solat dia dekat dia dalam mulut dan ibu nak suka makan jariah tolong gosok gigi sebelum letak ke masjid. Dagangku kawan, itu ada masuk saji sebab untuk jelasnya beko Pak Calik ceramah Ustaz Dr. Sofian tadi. Terbaru betul tengok Pak Ibu. Banyak adab-adab semua masuk saji. Intinya Bapak Ibu jangan sampai kedatangan kita niat awalnya beribadah tapi malah menimbulkan dosa. Kenapa? Karena mengganggu orang segi. Ya Bu. Besok ibu pilih tempat ternyaman. Kinilah nyaman posisi ibu rasanya. Kalau ada cepat pindah bu. Itu lah yang buat. Itu bekol. Pilih aja. Apa nak bisa apa duduk kalau nak anunya di belakang. Anak buat. Pek sandal. Kau sembahyang dekat itu Pak. Bekol dia ambil kawan dekat sandal Pak. Kau di tepi-tepi saya. Supaya VVIP itu untuk apa tadi? Tu PW nama Pak.
Cik orang kini tampil kalian PW awak posisi wena ia PW lah coba. Pak Ibu jemaah yang Allah. Selanjutnya Pak Ibu, supaya solat waktu subuh, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menahan hajat. Dan hajat itu apa? Sakit paru, jangan pernah lupa. Sakit paru Ibu, lepaskan, batalkan solat. Jangan ditahan. Tapi ingat, selagi Bapak Ibu masih tahu Rasulnya, tidak terlalu berisiko, lanjutkan solat. Tapi kalau Rasul-Rasulnya lah kritis, bukan stadium mampeknya. Kalau tidak pai, wak pasti malah tuh yang ada jadi. Tinggal di situ. Baik, awak kan tahu dulu. Yang tahu itu awak seorang tu mah. Wak payah wak memici adalah merah muka awak. Tidak juga kurang sikitnya. Jadi bukan tak. Itu salah satu adabnya pun masjid Ibu solat jemaah. Dan nak pikiran untuk seminggu kamu Ibu nak berani ke masjid Ibu. Kalau cari orang Ibu pasti dia orang terkena aku Ibu pengantri itu kawan. Konon malam waktu subuh apa? Di sini ada buat di buka. Ada baiknya Bu, mengko pagi saja tinggal nanti Ibu sebagai masbuk lagi. Sambung solat karena tinggal asal buah boleh. Celoman dulu. Bisa lagi Bapak Ibu bisa tahan, menahan buang angin seperti apa? Buang angin itu tidak membatalkan wudhu di mana Ibu? Baca dulu. Larian dekat tak ke bawah. Kalau ke paru Ibu ni memerungkuk tu dah batal Ibu tu dah. Tapi kalau ke bawah ni malah suihan batal. Itu saya kuncinya tu Pak. Jadi selagi bisa awak tahan naik dekat tu sindawo tu. Apa sindawo awak sudah ada batal tu. Tapi kalau ke bawah ni lalu, tu kawan batal. Bu, tak boleh dia tak. Bu, tak boleh dia tak. Tak mungkin awak tertahan Bapak. Tapi kalau lain besar, soalnya lain istilahnya kalau disakit sebab flu seketik, tak damam-damam benar, Ibu laluan. Tapi kalau rasul-rasulnya Ibu tak bisa menahan, lebih baik tinggal putuskan solat. Itu salah satu cara agar khusyuk itu kita dapat. Kemudian Bapak Ibu, ini yang paling penting. Yang keenam Bapak Ibu, seketik lewu, supaya solat itu khusyuk adalah ini sama dengan Ramadan, menganggap solat itu adalah solat terakhir kita. Solat terakhir dan setelah awak disolatkan. Tak ada kesempatan awak solat Pak. Kau ada pun solat, awak di muka imam posisi ini. Itu nak bayar Pak. Di muka imam posisi ini Pak. Jadi Bapak Ibu jemaah, kalau awak menganggap segala sesuatu yang terakhir, pasti kita akan memberikan yang terbaik yang awak bisa. Sampai batas malam bisa, di situ berhenti Pak. Selagi bisa dia diupayakan, usahakan Bapak Ibu jemaah. Karena nanti tidak ada kesempatan lagi. Bu, logikanya Bu, tidak ada awak boleh makan boleh untuk 3 hari kamu contoh. Ibu koperasi di hari 3 hari lewat. Untuk syarat operasi itu Bu, kini ditambah. Kalau dulu kan puasa dari malam. Ini yang boleh saya nambah. 3 hari 3 malam Ibu dah boleh makan. Baca rohnya Ibu. Ibu lapis saja jadi-jadinya. Di mana rumah makan paling lama, kan? Sandero bisa terbuka di situ. Makan saja jadi-jadinya. Lai jo talut ditampuh jo tadi. Itu Pak. Supaya apa? Supaya awak aman Bapak. Supaya apa nih Bapak? Berikan yang terbaik. Ramadan begitu juga Bapak. Nah sering disampaikan oleh guru kita di masjid ini Bapak Ibu. Ramadan 2027 datang, insya Allah akan datang. Bu, insya Allah datang, bukti datang. MOU juga Pak pengurus sudah ditulis, tanggal segitu Ustaz 2027, apa itu? Kita dah yakin Bu. Mau yakin apa? Lima pun mau bicara, yakin mau tulis Pak. Alapan mu kedua tu satu ini. Itu kena yakin Pak. Tapi apakah Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kesempatan itu bisa kita jalani atau tidak? Ini menjadi rahasia Allah. Itu yang mesti awak lakukan. Berikan yang terbaik. Apapun jenis kegiatan ibadah dalam hidup, jadikan itu seakan-akan yang terakhir. Insya Allah kita akan memberikan segalanya untuk Allah. Penutup Bapak Ibu, ini yang sangat penting juga. Kalau ingin solat Ibu khusyuk, usahakan mata memandang ke tempat sujud, jangan kanan lain.
Bukan remeh sebenarnya, tapi ini berpengaruh. Kadang ada bapak dan memakai baju ko bapak ibu pemerek itu di belakang. Fisik boleh ada apa? Kalau tak jadi kita pergi sujud lah sibuk membaca itu saja. Aku sedih pagi ini, itu merek. Itu nak fikir ada di sini nampak orang. Mengalir, aku bisa sedih. Itu betul. Jadi hati-hati Pak Ibu. Jadi terkadang Pak Ibu banyak apa tu namanya kaligrafi di masjid dan musala Bapak Ibu kita lihat. Tapi bagi jemaah yang tak melihat ke tempat sujud Bapak Ibu jemaah, makanya sibuk membaca kaligrafi itu. Boleh baca boleh, tapi jangan sedang-sedang. Lihatlah ke tempat sujud Bapak Ibu, itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu jemaah kita yang hadir mendapatkan solat terbaik, solat khusyuk, bukan dalam pandangan kita Bapak Ibu, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 7 poin Bapak sama-sama kita amalkan ya Pak. Sama-sama kita upayakan, semoga Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk Allah, dan mudah-mudahan segala yang diupayakan dalam ibadah diganti dan dibalas oleh Allah dengan pahala terbaik. Amin ya rabbal alamin. Doamu mudah-mudahan Bapak pengurus, ustaz kita dan seluruh ayah bunda jemaah dan juga anak-anak kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi setiap kehidupan. Seluruh doa mudah-mudahan segera Allah kabulkan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita semakin menjadi orang yang taat kepada Allah dan semakin banyak hendaknya memberikan manfaat terbaik untuk orang lain. Kadang-kadang lampu panjang dahan berhenti yang lampu titih, karena di situ terletak pangkat tangkai sepanjang mau memanjik batang. Meniti dahan kau kagoyang mengo sedang kapang. Terletak putih lelaki terlendo buah sedang masak dicapek kaki tangan ambo. Wado yang dibunda dan mungkin tersembuang wakil naik. Terlendo wakil turun dan yang galatiak terlalu makan dan yang kecampur terlalu mandi. Ambo minta maaf dan kadang-kadang Bapak Ibu. Bapak Ibu maafkan. Bila mudah-mudahan kita tamu oleh Bapak Ibu insyaallah sudah rayu. Seandainya itu tidak diizinkan Allah, mudah-mudahan dalam satu waktu. Ibu amin. Saya Bu, punya maaf Pak. Bu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.